Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok RBL hasil kerja kami. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Rasika Afifah Safwa, Muhammad Irfan Abdul Nafi, Nathanael, Farhan Elsano Chaniago, Aulia Friska Afrilia, Iputu Ardiana Deva Laksana, Muhammad Asfa Jafar Sidik, saya sendiri, M. Hafiz, Ade Wijaya Andi Putra, Einaru Ibra Syuhudi, dan M. Rafli Alifiandra. Next slide. Ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan percobaan dewan yang kami lakukan. Di sini kami memiliki beberapa berupa nanas, serat kelapa, dan rambut. Yang ketiga, membandingkan diameter eksperimen dan diameter teoritis dari serat-serat alami serta menentukan galat dari masing-masing jenis serat alami. Saya akan menjelaskan teori dasar. Superposisi adalah penjumlahan dua buah gelombang atau lebih membentuk sebuah gelombang baru dengan amplitudo dan fasa yang baru. Interferensi sama dengan superposisi, tapi dia memiliki syarat yaitu memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama dan memiliki hubungan beda fasa. Sedangkan difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah terbatas untuk menyebar ketika merambat. Pola difraksi yang disebabkan oleh celah tunggal menurut Christian Huygens adalah tiap celah berfungsi sebagai sumber gelombang. Cahaya dari satu bagian celah dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Superposisi gelombang dapat dihitung dengan pasal. Lalu dengan K sama dengan 2 pi per lambda, maka dapat dirumuskan bahwa saat intensitas maksimum diperoleh persamaan, Y sama dengan 2N plus 1 per 2 yang dikalikan dengan lambda kali L dibagi W. Yang akan menjelaskan metode percobaan dengan desain alat dan bahan seperti yang dapat digambar. Desain yang kami buat telah dirancang untuk percobaan dalam pengukuran diameter selat alami menggunakan metode difraksi cahaya seperti di gambar yang telah terlampir. Kami menggunakan laser pointer yang diletakkan di atas tumpukan buku yang memancarkan cahayanya melalui dua buah lubang yang dibuat pada kardus bekas yang pada salah satu lubangnya terdapat serat ataupun isi pensil yang kami rekatkan ke sisinya. Kemudian hasil dari difraksinya dipancarkan melalui lubang yang satunya, yang hasil pola difraksinya dapat diamati setelah jarak tertentu pada kertas yang diletakkan pada tembok ataupun satu penyangga. Jarak dari kertas dan laser kami ukur menggunakan meteran baju. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah laser pointer. Laser pointer yang kami gunakan adalah laser pointer berwarna merah dengan panjang gelombang 620 nanometer sampai 632 nanometer. Kemudian ada celah. Celah yang kami gunakan adalah celah yang dirancang dari kardus dan selotip, yang terdapat serat alami atau isi pensil mekanik 0,5 mm pada celahnya. Berikutnya adalah serat alami. Serat alami yang kami gunakan adalah serat kelapa, serat nanas, serat ranting, dan rambut. Dan yang terakhir adalah kertas loose leaf. Kertas loose leaf berfungsi sebagai layar pada percobaan ini dan untuk menghitung nilai P. Lalu saya akan menjelaskan prosedur percobaan dan cara kerja alat. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu kita men-setup peralatan percobaan difraksinya sesuai dengan desain yang telah kita buat tadi, dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu kita menentukan parameter yang ingin diuji, menentukan variasi parameter yang ingin diuji, serta menentukan variabel kontrol untuk parameter-parameter yang akan diuji. Lalu kita akan mengambil data dengan masing-masing parameter yang diujikan, yaitu jarak terang pusat dengan terang pertama kanan dan kiri. Lalu kita ukur diameter secara dinamik dengan menggunakan micrometer dan mikroskop digital. Setelah itu kita melakukan analisis percobaan dari hasil data yang kita peroleh di micrometer dan mikroskop digital tadi, kita bandingkan galatnya dengan metode optik dan dinamik tadi itu seperti apa. Oke, saya di sini akan menjelaskan perhitungan berdasarkan desain dan teori. Jadi sama seperti interferensi, difraksi juga memiliki hubungan beda fasa atau biasa kita sebut beta. Nah, beta ini bernilai 2np untuk menghasilkan intensitas nol atau intensitas pola gelap. Jadi, apabila diturunkan, beta itu sama dengan 2np sama dengan kd sin theta. Dengan sin theta ini apabila Y lebih kecil sekali daripada L ini adalah jarak dari celah menuju layar, dan Y ini adalah jarak antara gelap dan terang. Apabila jaraknya sangat kecil sekali, maka sin theta akan dihampiri oleh tan theta yang bernilai Y per L. Jadi apabila kita uraikan, D sin theta sama dengan N lambda, yang kita ketahui sendiri bahwa K ini sama dengan 2pi per lambda ya. Jadi bisa diuraikan D sin theta sama dengan N lambda, D Y per L sama dengan N lambda, dan D atau lebar celah, diameter celahnya adalah N lambda L per Y apabila kita menggunakan pola gelap.
untuk perhitungan diameternya. Dan apabila kita menggunakan pola terang, D sin theta sama dengan N plus setengah lambda, maka D Y per L sama dengan N plus setengah lambda, dan diperolehlah diameter seratnya adalah N plus setengah lambda L per Y. Dengan Y ini adalah jarak dari pusat terang orde 0 ke pusat terang orde pertama. Seperti itu. Nilai N-nya adalah 1. Sehingga untuk mencari diameter serat, seperti yang telah kita simpulkan tadi, D, diameter serat adalah M, M itu mewakili orde, lambda, panjang gelombang yang kita pakai yaitu 632 nanometer, dan L, jarak dari layar menuju celah, per Y. Y ini, kalau misalnya untuk menggunakan pola gelap, ini jarak dari terang pusat ke terang pertama, yaitu jarak gelapnya yang kita hitung. Dan untuk pola terang, N plus setengah lambda L per Y. Dengan perhitungan Y-nya jarak dari pusat terang orde 0 ke pusat terang orde pertama. Dan perhitungan galatnya dengan mutlak teori yang dikurangi eksperimen per eksperimen dikali 100%. Begitu. Berikut adalah data yang didapatkan dari hasil perhitungan. Diameter rambut yang didapatkan adalah 0,24872 mm. Diameter ranting adalah 1,36747 mm. Diameter kelapa adalah 0,8532 mm. Dan diameter nanas adalah 0,5417 mm. Yang selanjutnya ada analisis. Di sini setelah berdasarkan hasil analisis yang kita dapat bahwa pada percobaan pertama itu serat kelapa didapatkan diameternya sebesar 0,853 mm, sedangkan dengan menggunakan mikroskop digital itu didapat diameternya sekitar 0,561 mm, sehingga galat yang diperoleh itu sekitar 10%. Nah, sedangkan pada percobaan kedua selanjutnya, yaitu pada serat nanas, itu didapat diameternya sebesar 0,5417 mm, dan ketika diukur dengan menggunakan mikroskop digital itu dapat besarnya sekitar 0,951 mm, sehingga galatnya itu sebesar 3,44%. Nah, pada percobaan terakhir itu ada diameter rambut yang dari percobaan didapat nilainya sekitar 0,248 mm, sedangkan dengan menggunakan mikroskop digital didapat nilainya itu sekitar 0,158 mm, sehingga galatnya sebesar 57%, 57,4%. Di sini saya akan menjelaskan mengapa terdapat galat sebesar itu. Galat pada percobaan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor kesalahan. Contohnya, kesalahan pada lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja praktek difraksi dilaksanakan berbeda dalam kondisi gelap, namun cahaya luar dari jendela dapat masuk dan menimbulkan cahaya polikromik. Hal ini menyebabkan pola difraksi yang muncul tidak murni dari sinar monokromatik laser merah sehingga mengakibatkan perhitungan diameter serat tidak akurat. Hal lain yang merupakan faktor kesalahan metode optik adalah kesalahan kalibrasi, di mana arah laser dengan statif tidak sejajar dengan sumbu X atau meja, sehingga jarak ke layar yang terukur lebih kecil daripada jarak ke layar sesungguhnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari percobaan yang sudah kami lakukan. Yang pertama, panjang gelombang dari percobaan difraksi cahaya dengan isi pensil 0,5 mm adalah 632 nanometer. Yang kedua, diameter eksperimen dari serat kelapa adalah 0,8532 mm, sedangkan diameter eksperimen dari serat nanas adalah 0,5417 mm, serta diameter eksperimen dari rambut adalah 0,24872 mm. Yang terakhir, nomor 3, diameter teoritis serat kelapa adalah 0,561 mm, diameter teoritis serat nanas adalah 0,951 mm, dan diameter rambut adalah 0,158 mm. Berdasarkan data eksperimen dan data teoritis, didapatkan galat pengukuran serat kelapa sebesar 10,29%, galat pengukuran serat nanas sebesar 3,44%, dan galat pengukuran serat rambut sebesar 57,4%. Baik, bagian kesimpulan tadi merupakan penghujung dari presentasi, sehingga sekian dari presentasi kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Dan berikut adalah cuplikan dari percobaan kami.